perjalanan kali ini, kami menuju ke salah satu air terjun tertinggi di Kapuasulu, yaitu air terjun Sarebiang. Berangkat dari Putu Sibau menuju ke Simpang Tekalong, tim pendaki yang terdiri dari 10 orang melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Tanjung yang berjarak sekitar 1,5 jam dari Tekalong. Perjalanan kami ke Desa Tanjung tidaklah mulus. Kontur jalan yang berbatu dan terjal memaksa kami harus lebih ekstra. Terlebih sebelum sampai ke desa, kami disambut hujan deras hingga memaksa kami untuk berteduh sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan desa perihal rencana perjalanan kami, hingga kedatangan kami disambut baik dan difasilitasi untuk menginap di kantor desa. Karena hari masih cukup panjang, kami pun berkunjung ke situs sejarah berdirinya Desa Tanjung yang dipandu langsung oleh Pak Sebu, yang nantinya juga akan memandu kami ke Sarebiang. Memasuki area situs nuansa mistis begitu terasa. Bagaimana tidak? Sebelum menyeberangi Sungai Suro, kami disambut dengan banyak sekali patung berbentuk manusia, lengkap dengan mandau dan perisai khas suku Dayak yang digunakan untuk prosesi tolak bala. Akhirnya kami sampai di situs Tiang Teeh dan Patung Maung. Sayang, kondisi situs terkesan tidak terawat dan cukup banyak ditumbuhi tanaman liar. Patung Maung sendiri dibuat bukan oleh orang sembarangan. Hanya orang yang sudah pernah mendapatkan kepala musuh pada zaman dahulunya lah yang bisa membuatnya. Begitulah penuturan dari Pak Sebu, sang pemandu. Iwan dengan Yuan, ya, mereka berdua merupakan salah satu koki gunung yang ditugaskan untuk masak. Halo chef. Nggak mewah, tapi nikmat. Sayur kita belum bisa dipanen. Menjelang malam, selepas makan, kami pun menyusun rencana keberangkatan dan berbincang sejenak dengan Kepala Desa Tanjung serta Pak Sebu yang tampak sedari awal bersemangat mengantar kami. Oke, selamat pagi. Jadi hari ini jam 6.53 kita sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Bukit Sarebiang. Setelah selesai berberes, kami pun memulai perjalanan dengan kendaraan bermotor melewati jalan tanah yang licin yang cukup menyulitkan, terlebih setelah diguyur hujan semalaman hingga ke ujung jalan yang tidak lagi bisa dilewati dengan kendaraan bermotor. Kali ini tim bertambah menjadi 12 orang karena pemandu kami Pak Sebu didampingi oleh Pak Daun yang ternyata lebih memahami rute yang akan kami tempuh, terutama setelah memasuki area kaki bukit. Untuk memulai kegiatan kita hari ini dalam menelusuri Sarebiang sampai puncaknya, dan demi kelancaran kesuksesan perjalanan kita awali dengan doa menurut kepercayaan dan agama
Doa mulai. Doa selesai. Oke. Semoga perjalanan ini lancar dan sukses. Kita dibimbingi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. 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 Oke, kita sudah mulai trekking dari kereta sampai ke lokasi terakhir motor itu kurang lebih sekitar 15 menit pakai motor. Jalannya tadi cukup licin. Sekarang jam 8.50. Mulai trekking menuju ke puncak Sarai Biang. Mantap. Sepanjang perjalanan, trek yang kami lalui banyak melintasi ladang warga. Tak jarang kami pun harus melewati pohon kayu yang tumbang karena usia atau sengaja ditebang. Sarai Biang puncak. Oke. Ini udah kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan dari terakhir kita jumpa kendaraan tadi. Kondisi jalannya hanya mendatar melewati ladang warga. Perjalanan terus berlanjut hingga kami pun sampai di sungai yang cukup besar. Kata Pak Sebu, untuk mencapai ke Sarai Biang, kita akan menyeberangi 4 sungai besar, salah satunya sungai yang kita lewati ini. Oke, kita mulai trekking lagi. Ini jam 9 tadi dari pos 1. Kita mulai trekking menuju ke Bukit Sarai Biang. Semakin dampit kaki air terjunnya semakin nanjak. Ya, yang paling menantang. Jadi sampai dari tempat kita nimpa motor sampai ke kaki bukitnya lagi datar semua. Lagi datar. Adalah sedikit naik bukit ya kan. Ada sedikit. Cuma Ya. tak seberapa. Begitu sampai ke kaki bukit langsung Baru terjal naik ke. ada. Sudah melewati sungai kedua yang besar selama perjalanan. Ini kalau kemarau sih enak, tapi kalau pas banjir kayaknya tidak direkomendasikan. Gaul putih ya. Kayak bidadari. Cantik di dalam air tuh. Sampai nutup mata lagi ada. Sekali itu mantul. Cerita sama tidak kampung. Cerita. Ada pesan dan kesan nggak? Hah? Dari beliau? Kalau pesan itu sudah pesan lagi. Belum sempat. Kolam bunga Lita. Lita.
lita. Ada pesanan itu loh. Sejarah bukan orang Kalis dan bangunan ada situ namanya batu nukang, batu jembatan. Ya memang ada. Di bawah batu jembatan itu ada bulu pelindung. Namanya katakan bulu pelindung. Jembatannya maksudnya Ada jembatan batu. oh, Pokoknya jembatan batu ya nyebrang gunung. pakai akar enggak? Hah? Ada akar ya, Kak? Sekarang udah lapuk dan nggak bisa dilewat lagi. Sampingnya kan. Ano, bukit, sampingnya ada jembatan. Ambil jamur hutan yang kita kait di hutan, itulah jamurnya. Jamur apa namanya? Kalau di Indonesia sudah tamir.